Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Kembali bersama saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku My Name is Nakoy. Novel motivasi yang ditulis true story ya. Dan sekarang kita masuki halaman 86 dalam episode kali ini. Temanya adalah Lurah Santri. Ini masih sesi tentang pesantren ya, perjalanan Nakoy, dan masih tebal sekali buku ini ya teman-teman yang keren. Oh iya, sebelum melanjutkan jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar channel ini bisa mendunia berkat doa dan support dari sahabat-sahabat yang hatinya luar biasa ya. Baik, aku kembali ke pesantren kedua kalinya. Jadi ingat ya, baca di sebelumnya, Nakoy pernah pulang pertama kali yang lewatin kali apa? Cisanggarung, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Aku kembali ke pesantren kedua kalinya. Ketika pertama diantar oleh emak, kali ini aku datang sendiri dengan kesadaranku tertinggi. Ketika kesadaranku bekerja, aku melihat semuanya bukan lagi kebaikan sepanjang jalan, namun sisi kemuliaan dan keagungan yang tampak dari orang tersebut. Masih saja teringat dalam ingatanku bagaimana Bapak mengumpulkan uang Rp3.000 setiap hari untuk biaya pesantren. Aku menghitung sendiri berapa kira-kira penghasilan Bapak dari narik beca. Jadi di episode sebelumnya, Bapak saya itu setiap hari menyisihkan uang Rp3.000 dari hasil narik becanya untuk anaknya di pondok, yaitu saya. Rp3.000 tiap hari, misalnya dapatnya Rp20.000, Rp3.000, dapatnya Rp10.000, Rp3.000. Jadi Bapak tuh betul-betul disiplin banget, sampai kadang-kadang emak juga harus rela mengatur keuangan apa adanya karena uangnya dipotong Rp3.000 oleh saya. Setelah perjalanan 3 jam dari rumah ke pesantren, aku segera menuju masjid. Selesai sholat asar, aku mendapat info bahwa nanti malam akan diadakan pemilihan lurah santri Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul. Aku berjalan menuju pondok, tiba-tiba salah satu santri bertanya, "Nang, ente sudah tahu nggak nanti malam ente salah satu yang dicalonin jadi lurah?" katanya. Sama sekali nggak tahu siapa yang mencalonkan. Saya baru saja tahu ada pengumuman di masjid tadi, kata saya. Ada Kiai Amin nggak? Saya mau konsultasi dulu ke soal ini. Aku pun segera menuju ke rumah Pak Kiai, hanya sebelahan dengan pondok yang aku tinggali. Assalamualaikum Kiai. Kula itu berarti saya ya dalam bahasa Cirebon, Jawa, bahasa halusnya ya. Dengar bahwa nanti malam akan ada pemilihan lurah santri Kiai. Tadi ada teman santri yang bilang ke saya bahwa saya dicalonkan Kiai. Bagaimana menurut Kiai? Kula belum punya ilmu apa-apa Kiai, mondok belum setahun ini Kiai. Wajahku menunjukkan kegugupan. Nanang Qasim, bismillah, insya Allah semuanya bisa, kata Kiai Amin. Aku pun tidak bisa berkata-kata banyak lagi, rasanya walau hanya singkat, itu adalah jawaban dari pertanyaanku tadi. Padahal dalam otak ini ada lebih 10 pertanyaan yang siap ditanyakan, namun semuanya selesai dengan jawaban insya Allah bisa. Mungkin kalian ada adik saya di kuliah, di Alia, di Sanawiyah, kadang-kadang kalau kita ketemu Kiai nggak bisa bicara banyak kan, speechless ya. Nah ini saya ngalami seperti itu, jadi nggak bisa ngapa-apa, diam ya akhirnya. Kemudian insya Allah bisa. Aku sedikit lebih tenang, aku pamitan ke Kiai dan memasuki pondok. Ada banyak teman-teman kamar yang berkata, ada calon lurah nih, jangan bercanda, nanti dihukum loh. Dalam hatiku ada-ada aja mereka berkata seperti itu. Aku pun termenung di bilik pondok Istiqomah sambil bertanya, kapan aku dimasukkan sebagai calon, siapa yang memilih, pertanyaan yang masih banyak sekali dalam pikiranku. Jadi ngelamun, siapa sih nyalonin saya gitu loh, kan saya masih baru di pondok itu. Selesai sholat isya, para santri kumpul di masjid untuk pemungutan suara calon lurah santri baru. Ada 5 calon yang diusulkan oleh Kiai. Namaku sendiri adalah mewakili santri baru. Aku sedang berpikir alasan apa yang membuat Kiai memilih aku untuk menjadi calon lurah santri. Malam itu Kiai hadir. Ini adalah pertama kalinya aku melihat hampir semua santri laki-laki dan santri perempuan berkumpul bersama. Tidak lama MC dari pengurus santri membuka acara malam itu. Jadi biasanya kan kalau di pesantren santriwan, santriwati terpisah.
Tapi ada beberapa acara di mana santri digabungin. Nah ini salah satu pemilihan ya, kemudian takbir akbar tertentu sih, nggak tiap minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami muliakan pimpinan pondok pesantren udah muncul, Kiai Haji Zainal Mutakin, para kiai, para ustadz, serta para santri yang selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Ini maksudnya MC yang ngomong ya. Malam ini kita akan membangun sejarah dengan memilih seorang dari kita para santri untuk menjadi pemimpin. Seperti hadis Rasulullah ya, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah. Setelah MC membuka acara, lanjutkan dengan sambutan Kiai Zain, pimpinan pondok pesantren Nurul Huda muncul. Wajahnya yang karismatik membuat saya dan para santri tertekun. Bahasanya yang lembu dan berpengaruh serta dorongan untuk maju kepada santri terlihat dari gerakan tangannya ketika di atas mimbar. Jadi Kiai Zain ini kiai ketua pondok pesantren yang memang karismatik dalam ilmunya dan lembut sekali tutur katanya ya. Kemudian tidak lama Pak Kiai memberikan sambutan 10 menit dan setelah itu nama-nama calon lurah santri disaring kembali. Tadinya 5 orang lalu bertambah 7 orang santri. Namaku sendiri masuk di antara 7 calon lurah santri, termasuk yang masih kecil di antara calon lurah lainnya. Aku diminta maju menyampaikan visi